dan mbak-mbak. Bapak-bapak sama mas-mas mulai mikir, berarti punya istri boleh beb? Boleh. Punya suami boleh? Boleh. Cinta enggak boleh? Ngawur. Salah menafsirkan kalimat saya, nanti saya jelaskan ya. Kamu enggak boleh mencintai makhluk, enggak boleh. Karena nanti cintamu membuat kamu terluka. Ketika makhluk itu aku hilangkan, karena memang harus hilang dia. Aku singkirkan karena harus tersingkir dia. Maka itu akan sakit sekali rasanya dicabut dari hatimu dan dijauhkan dari hatimu. Karena itu jangan sekali-kali kamu meletakkan makhluk dalam hatimu. Maka Syekh Ibn Athaillah ngasih tahu semua itu gelap, enggak ada. Adanya karena Allah kasih. Jadi ada. Maka jangan pernah meletakkan yang tidak ada di dalam hati. Segenah rono kok disimpan terus. Namanya melihat fata morgana. Tahu orang kehausan, terus lihat ada air di jalan. Fata morgana, dioyak, dicedai orang ono. Gelo atau enggak gelo? Gelo. Tapi kalau dari awal udah paham, oh itu fata morgana. Maka enggak pernah berharap, jalan saja. Kalau tiba-tiba dikasih sama Allah air, senangnya luar biasa. Sampai di sini bisa dipahami? Berarti Allah maha sayang atau enggak sayang? Sangat sayang. Makanya Allah ngasih tahu, maha pengasih lagi maha penyayang, bismillah. Udah kamu letakkan saja aku Allah dalam hatimu. Jadikan aku Allah menguasai dirimu. Jadikan aku Allah selalu ada bersamamu, jangan yang lain. Kecuali yang aku perintahkan kamu mencintainya karena aku. Seorang istri diperintahkan oleh Allah Ta'ala mencintai suaminya karena Allah. Seorang suami diperintahkan oleh Allah Ta'ala mencintai istrinya karena Allah. Seorang ayah, ibu diperintahkan oleh Allah Ta'ala mencintai anaknya karena Allah. Seorang anak diperintahkan mencintai orang tuanya karena Allah. Maka ada satu kaidah dalam cinta kepada makhluk. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Gak boleh kita ini mentaati makhluk dengan bermaksiat kepada Allah yang menciptakan kita semua. Makanya seorang istri sehebat apapun cintanya pada suami, kalau suaminya mengatakan keluar tanpa jilbab, maka dia wajib menolak dan tidak boleh mentaatinya. Dia harus mentaati Allah. Allah suruh saya pakai jilbab. Mohon maaf mas, dengan segala hormat, I love you, but I love my God more than everything. Artinya apa itu? Yombuh, saucule. Bisa dipahami? Nah ini, itu namanya cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh punya harta lebih dari Bill Gates, ya lebih dari Korun. Korun itu kan sampai sekarang hartanya nggak habis-habis ya. Antum kalau nemu harta galian disebut menemukan harta apa? Hartanya Korun. Padahal di Indonesia dibilang hartanya Korun, harta karun. Harta karun itu hartanya Korun. Saking sugihnya Korun itu. Karena kayanya Korun. Karena itu kalau kita punya kekayaan seperti Korun lebih boleh enggak? Boleh. Tapi jangan jadi seperti Korun. Dia mencintai kekayaannya. Kalau kita cintai Allahnya bukan kekayaannya. Allahnya yang kita cintai. Makanya ketika diperintahkan zakat, oh siap. Sedekah siap. Hadiah siap. Infak siap. Enggak pernah merasa kok uang saya diambil terus ya. Kok uang saya dibagi-bagikan ya. Enggak ada. Dia santai saja, itu bukan uang saya, itu uangnya Allah. Mengaturnya. Saya ditugaskan oleh Allah untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk teman. Sesuai dengan aturannya Allah subhanahu wa ta'ala. Bolehnya seperti itu. Ya bolehnya seperti itu. Maka Syekh Ibn Athaillah menyatakan, Faman ra'al kaun. Jadi ada itu karena Allah yang adakan. Kita harus ingat, yang ngadain Allah. Kalau enggak diadain, tidak ada.
Kadang-kadang ini kan mas-mas ini, mohon maaf, oknum mas-mas. Merasa wajahnya paling tampan satu kampung. Terus melirik yang kurang tampan tuh sambil merendahkan. Wajah begitu mau ngelamar anak Pak RT. Sombong dia. Yang dia sebut tadi menurut versi dia yang ngasih kurang tampan juga Allah. Ganteng dan tampannya dengan duit yang dia bawa. Assalamualaikum, waalaikumsalam, mau melamar anak bapak. Dari dalam anaknya jawab, mohon maaf saya tidak mau sama dia. Bingung dia, wajah tampanku kok enggak laku, duitku enggak laku. Bawanya ATM. Lo keren tuh ya, enggak bawa duit bawanya ATM. Pak, saya mau lamar anak bapak, mohon maaf saya enggak bawa uang, tapi ini ATM saya, ini pinnya ini, silakan dipakai seumur hidup. Masya Allah, calon mantu idaman ini. Ya, kemudian wajahnya biasa dibanding yang tadi jauh. Anaknya dari Allah ditanya sama bapaknya, loh kamu kok wajahnya memang kurang tampan, tapi hatinya tampan. Ya, wajah ini akan kembali di kuburan jadi tengkorak semua. Tapi di alam tapi nanti aku bahagia selama-lamanya. Daripada aku bahagia sebentar, nanti aku sengsara selama-lamanya. Ini kira-kira wanita model begini masih banyak atau langka? Bu, banyak atau langka? Banyak. Wah, ibu-ibu banyak kok, jangan suudzon. Ya banyak, insya Allah banyak ya Bu, walaupun susah menemukannya. Loh banyak, walaupun susah menemukannya. Mungkin kitanya yang kurang pinter cari. Mungkin gitu. Saking wajah yang ngasih Allah, harta yang ngasih Allah, pangkat yang ngasih Allah. Maka jangan pernah bangga dengan kekayaan, ketampanan. Jangan pernah pesimis dengan kemiskinan dan wajah yang tidak seberuntung yang lain. Karena hidup itu urusannya dengan Allah, bukan dengan pernak-pernik. Bukan, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Ibn Athaillah kemudian menyatakan, "Faman ra'al kauna walam yashhadu fih." Siapa yang melihat ciptaannya Allah, tapi kok enggak bisa lihat penciptanya. Di dalam ciptaan itu kan ada tanda-tanda penciptanya itu seperti apa. Kok dia enggak bisa lihat? Atau dia bahkan enggak bisa melihat kebesaran ciptaan Allah dalam dirinya sendiri. Dia enggak bisa melihat bagaimana Allah menciptakannya, dia nggak bisa melihat Allah maha luar biasa di dirinya. Atau bahkan dia nggak bisa melihat Allah, dikatakan di sini, au qablahu, sebelum melihat. Kenal Allahnya dulu, baru kenal penciptaannya, nanti saya jelaskan ya. Kemudian dia tidak bisa melihat ciptaannya, kemudian melihat Allahnya. Jadi ada berapa ini? Ada 4 ya. Yang pertama, melihat ciptaan dan saat melihat itu langsung ingat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua melihat diri sendiri langsung ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga qablahu, ya sebelum melihat udah ingat sama Allah ta'ala. Ini pangkat yang katanya best of the best itu. Sebelum melihat makhluk udah lihat Allahnya dulu. Nah yang keempat, setelah lihat makhluk, akhirnya dia kenal penciptanya. Bisa lihat penciptanya. Tapi kalau nggak bisa melihat semua itu, maka sesungguhnya cahaya-cahaya yang ada itu, artinya alam-alam yang ada ini semuanya sudah membuat dia lupa gitu. Terhijab, buat dia lupa. Nanti saya jelaskan, bentar, ini terjemahkan dulu ya. Wa hujibat anhu sumusul ma'arif bisuhbil athar. Sehingga ma'rifah atau
dia dapatkan karena dia tertutup oleh awan-awan, artinya tertutup oleh makhluk tadi. Sehingga enggak bisa mendapat ilmu untuk kenal sama Allah Ta'ala. Yuk kita bahas, ya. Ayo kita bahas. Step by step. Tadi sampai yang Allah Ta'ala. Tapi kalau sampai kita enggak kenal Allah Ta'ala, nah itu jadi masalah. Makanya Allah enggak mau kita terluka, enggak mau kita bermasalah. Allah ngirimkan Nabi, ngirimkan Rasul. Shalawatullah wassalamuhu Nabi dan Rasul untuk ngasih tahu, ini jagat raya ada yang nyiptain loh. Kalau enggak mungkin manusia juga sampai sekarang meneliti terus. Ini planet bumi buatannya siapa? Kambing ini buatannya siapa? Akhirnya hidupnya habis buat neliti sampai gak kenal tuh. Yang nyiptain siapa? Allah kirim Nabi dan Rasul untuk ngasih tahu. Semua ini yang nyiptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ini adalah buatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang pada level sangat tinggi, begitu lihat ciptaan, saat itu juga langsung lihat penciptanya. Saya kasih contoh begini. Makanan favorit di sini apa nih teman-teman rata-rata? Sate, bakso, mie ayam, pecel, nasi goreng. Nah, itu menu standar. Semua suka, betul itu. Nasi goreng. Apalagi pecel lele, rawon, kebuli, macam-macam tadi ya, macam-macam. Kalau roti, Alibaba. Ada lagi roti A, roti B, roti macam-macamnya. Nah, begitu misalnya ada bakso, kalau antum ahli makan bakso A, soto A, rawon A, sudah ahli, maka begitu lihat rawonnya langsung tahu, ini rawon A. Betul? Gak usah pakai diajari, ini rawon yang buat A, enggak, udah paham, ini rawon A. Detik itu juga makan sambil ingat A-nya. Nah, A-nya ini saya kasih nama, misal seorang pria. Ya, punya istri seorang wanita, itu yang benar. Yang sesat itu pria kok istrinya pria. Itu sesat. Yang sesat lagi wanita kok istrinya wanita. Hati-hati zaman sekarang, itu sesat itu. Pria istrinya pria, wanita istrinya wanita, itu sesat. Mau pakai hukum manapun itu sesat, terserah orang lain. Tapi Islam mengatakan itu sesat. Kalau Muslim ya seorang pria ya istrinya wanita, manusia. Jangan kawin sama kambing. Bib, saya laki-laki, istri saya wanita Bib, tapi kambing. Ngawur kamu. Harus sama-sama manusia. Kalau dengan jin bagaimana? Jangan dibahas di sini. Ngadepi menungso mumet bahas jin. Ya, ngadepi manusia aja kita udah pusing. Ngapain kita bahas jin? Jin aja mengatakan jangan bahas kami. Ya, ada ahlinya sendiri. Cukup kamu bahas duniamu manusia. Ya, dunia manusia. Lanjut. Ada seorang pria punya istri. Istrinya ahli masak rawon misal. Ahli masak rawon. Saya itu makan rawon kalau pas dulu daerah Pasuruan dan sekitarnya itu kan memang spesialis rawon. Ya, Pasuruan dan sekitarnya. Itu hampir enak. Ya, enak. Nah, ini seorang pria punya istri ahli masak rawon. Satu hari dihidangkan rawon oleh ART. Begitu dihidangkan rawon, dia lihat rawon langsung lihat wajah istrinya di situ. Clear?
Akhirnya ketika dia makan rawon itu memori tentang istrinya yang bermain. Bagaimana awal perjumpaannya, bagaimana cintanya, bagaimana sayangnya. Sehingga rawon rasa istri. Saya mau nanya, enak atau enak tenan? Enak tenan, ini buat orang yang mencintai istri. Orang enggak cinta sama istrinya muntah. Aduh, kok mangan rawon ketok rupane ya. Dan sebaliknya itu. Begitu lihat rawon, dia lihat istri yang dia cintai, maka dia makannya itu lahap, nikmatnya luar biasa. Karena istrinya itu rasanya jauh lebih enak daripada rawon. Clear? Nah, begitulah orang yang ketika melihat makhluk langsung lihat Allah Subhanahu wa taala. Dia menikmati. Wis gak paham gak apa-apa. Ojo mbok rasa-rasa ini level top Marco top sudah, kita ini levelnya belum jelas ya. Gak apa-apa, tapi kita diizinkan sama Allah dengar begini dan tadi kan sedikit paham kan luar biasa, alhamdulillah. Gak semua orang bisa dengar begini dan bisa merasakan. Kita kok bisa kerosok goro-goro rawon mau gitu. Alhamdulillah itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini level yang tertinggi. Ya, level yang tertinggi. Level tertinggi di bawahnya, ya tertinggi di bawahnya. Walaupun ini sangat bagus, tapi dikatakan dia kurang sempurna. Karena Allah tuh pengen ciptaannya dilihat. Karena Allah memamerkan ciptaannya gitu loh ya. Jadi Allah pengen ciptaannya dilihat, tapi jangan kamu lupa sama aku. Aku tunjukkan ini biar kamu semakin cinta sama aku. Ini loh karyaku. Ini loh kehebatanku, biar kamu semakin gandrung sama aku. Bisa dipahami? Oke. Nah, ini level yang kedua adalah orang yang dia bisa melihat Allah mungkin bukan pada seantero ciptaannya, tapi baru pada tahap dirinya sendiri. Kalau lihat dirinya dia langsung ingat Allah. Iya ya Allah. Allah ini buat saya seperti ini. Allah buat saya seperti ini. Dia begitu lihat dirinya langsung dia syukur sama Allah Tuhannya. Ini juga level yang luar biasa. Jujur, dereng. Kita belum di level itu. Betul ya? Belum. Yang penting tahu dulu. Yang penting tahu dulu. Nah yang ketiga, ini yang top Marco top, tapi bukan yang sempurna. Dia enggak kenal ciptaan. Terlanjur kenal kholiknya dulu, terlanjur kenal penciptanya dulu. Saking sibuknya sama istrinya, ya sampai sama istrinya disuguhin rawon, bakso, enggak dilihat semua. Rawonnya dimakan, I love you. Baksonya, oh pogi bakso, I love you. Dia hanya lihatnya itu istrinya. Bakso, rawon, pecel, gado-gado, gak ada yang dilihat. Sehingga istrinya komentar, kamu cinta sama aku ya lihatin ini rawon saya. Lihatin bakso saya. Lihatin gado-gado saya. Dipaksa sama istrinya, lihatin. Karena istrinya yang maksa, oke, tak incipi. Tapi saya ngincipin ini karena kamu yang suruh. Karena kamu yang suruh. Bakso ditoleh. No ora dikongkon mbek bojo, ora tak sawang awakmu. Masya Allah. Ini kira-kira kalau orangnya ada di Raudhah, Anda anggap orang ini waras atau abnormal nih? Ini wali-wali yang tingkat tinggi. Dia nggak mau lihat makhluk. Maunya lihat Allah itu. Sampai dia kalau jalan, ya dianggap orang mungkin gila. Nyebrang orang nyawang, ojo mbok tiru. Ya, bukan makom ini, bukan makom. Hanya Allah yang dilihat. Tidak sempat lihat ciptaannya loh, karena Allah udah ngasih hati langsung kenal sama Allah. Ini anugerah ya, anugerah. Makanya manusia yang semacam ini seringkali perilakunya aneh-aneh. Ketika kondisinya begitu tuh. Ini namanya majdub. Ditarik sama Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sama Allah dipaksa turun ya. Kamu harus kumpul dengan manusia. Harus bisa lihat itu manusia. Akhirnya dia ketika makan rawon itu, ya makan rawon, dia merasa tersiksa. Ngapain aku harus ngabisin waktu makan kamu ya sehingga aku nggak bisa asyik sama Tuhanku. Ini level yang kita juga lewat. Ya, yang penting kita tahu ada loh manusia-manusia yang Allah kasih seperti itu ya. Ada manusia seperti itu. Hatinya itu semacam itu. Nah ini yang terakhir. Nah, mudah-mudahan kita masuk kelompok ini. Kalau ini enggak sudah berarti keluar dari kualifikasi ini. Ini kelompok yang satu ini yang terakhir ini adalah orang-orang yang dia itu dikatakan au ba'dahu, melihat ciptaan, dia merenung, akhirnya kenal penciptanya. Nah ini mudah-mudahan kita, makanya kita belajar. Dengan belajar itu kan kita akhirnya jadi, oh iya ya, subhanallah. Oh iya ya, subhanallah. Oh iya ya, subhanallah. Kita disuruh melihat ciptaan yang membawa kita jadi kenal penciptanya. Kalau ibaratnya tadi nggak kenal rawon ini buatannya siapa gitu ya. Terus disuguhi rawon. Makanya ada yang namanya Rasul utusan yang menyuguhkan. Yang memperkenalkan. Diajari ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Diajari syariatnya Allah ta'ala. Diperkenalkan jagat raya. Ditunjukkan nanti rahasia-rahasianya. Sampai akhirnya paham. Oh Allah itu maha luar biasa. Kalau rawon tadi kita buat contoh. Ada satu orang nyuguhi kita rawon. Kita sebelumnya enggak kenal rawon. Disuguhi rawon. Ini apa? Warnanya kok coklat tua begini. Kecap tak? Bukan. Ini rasanya seperti apa? Wah ini bab rasa gak bisa dijelaskan mas. Rasa itu tidak bisa didefinisikan oleh AI model apapun. Tanya sama AI, bagaimana rasanya coklat? Mesti jeblok dia. Dia nggak bisa merasa, disuruh mendefinisikan rasa. Maka tidak akan pernah ketemu itu definisi rasa coklat. Coba yang hadir, siapa bisa definisikan rasa coklat? Coklat itu, ya kayak ngono. Ya seperti itu. Ya seperti apa? Ya rasanya itu, ya kayak gitu. Betul kan? Tidak bisa. Pahit, ono manise. Manise kayak apa? Kayak gula. Ya bukan. Pahitnya seperti jadam. Ya bukan. Lah terus piye? Rasakno dewe. Ya. Ini coklat silahkan kamu incipin. Betul? Maka tugas para rasul adalah wa ma 'alaika illal balagh. Tugasmu hanya menyampaikan. Ini begini, ini begini. Rasa itu dengan pengamalan dan pengalaman. Makanya orang yang sibuk belajar enggak pernah ngamalin, enggak akan ngerasain. Tahu tapi enggak sampai dzauq, enggak sampai rasa, ya enggak sampai rasa. Ya udah bagus tapi rugi. Cuman tahu definisi rawon, enggak tahu ngincipi. Tahu definisi bakso, enggak pernah ngincipin. Kan rugi. Tahu definisi menikah, enggak pernah nikah. Rugi. Ya nikah itu kan nano-nano. Betul? Amarah ada, canda ada, ketawa ada, tangis ada. Rasanya nano-nano. Indahnya luar biasa, ibarat pelangi di siang hari. Itulah menikah. Jangan hanya tahu satu warna, karena pernikahan itu adalah kumpulan semua warna. Masya Allah. Ini bahkan kamu tanya ChatGPT nggak paham juga ini. Ya enggak paham. Kamu tanya sama DeepSeek juga enggak akan paham. AI itu. Lanjut. Sampai di mana? Oh, nikah. Urusan nikah langsung plok nempel. Nah, yang paling akhir ini makomnya kita orang awam. Nanti akan kalau udah berhasil enggak awam lagi gitu ya. Tapi makomnya di situ. Ngapain? Didatangkan para nabi, para rasul. Kemudian dilanjutkan oleh pewarisnya Nabi dan Rasul, al-ulama warathatul anbiya, para ulama. Para ulama kemudian menjelaskan.
Nah setelah dijelaskan kita akhirnya kenal sama penciptanya. Kenal sama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita enggak akan sibuk dengan ciptaannya. Contoh, ini harus pakai contoh. Tadinya enggak kenal rawon. Dikasih tahu nih ini rawon, enak. Mulai kita makan tuh rawon. Rawonnya enak. Makan lagi rawon, enak. Dikasih tahu sama yang ngasih rawon. Ini bukan buatan saya. Loh, buatannya siapa? Begitu, kebetulan yang nanya ini jomblo. Belum nih nikah. Ini buatannya Mbak Fulanah di warung depan. Oh Mbak Fulanah di warung depan. Akhirnya diceritain sama Fulan ini. Mbak Fulanah itu begini. Sehingga dia makan rawon rasanya udah campur Mbak Fulanah ini. Akhirnya ya dia kenalan dengan Mbak Fulanah. Begitu kenal Mbak Fulanah, dia lupa rawon. Paham? Ke warung beli rawon, tapi yang dirasain rawonnya atau Mbak Fulanah? Mbak Fulanah, jadi lep gak kerasa. Rawonnya gak terasa, yang terasa so beautiful, so wonderful. Ya. Ojo mbok tiru, ini cuma buat contoh loh ya. Buat contoh, karena kalau gak pakai begini nanti gak paham, mohon maaf ya. Saya ngasih pendekatan yang bisa dipahami orang banyak, insya Allah. Jadi dia langsung gak inget rawonnya lagi. Dia sibuk dengan yang buat rawon. Akhirnya nikah sama yang buat rawon. Setelah menikah gak pernah bahas rawon. Asyik ya dengan yang punya resep rawon. Begitulah kita nanti kalau mengikuti tahap itu. Lihat ciptaan, pelajari betul, renungkan betul kebesaran yang menciptakan. Akhirnya kita gak akan lagi merasakan menikmati ciptaan ini, tapi kita akan menikmati penciptanya. Contoh, fulus. Siapa yang gak kenal fulus? Fulus. Money. Duit, arto. Apalagi istilahnya? Bahasa kan banyak ya, ada fulus, ada arto, ada uang, ada duit, ada cuan. Kalau urusan bab fulus ini ya, bahasanya apapun orang paham. Ya, bahkan gak usah pakai bahasa, orang yang gak bisa ngomong, begini aja, paham. Fulus. Orang yang punya uang, kalau dia udah kenal Allah Ta'ala, anehnya uangnya itu dia hambur-hamburkan itu lebih nikmat daripada dia simpan uangnya. Dia lihat uangnya numpuk itu dia, kenapa kamu masih di sini? Kamu kok masih di sini? What happened? Kenapa? Ojo ngaku-ngaku, ora awakmu juga yang ngono. Ya, kamu belum di level itu, jangan ngaku. Tapi ada manusia-manusia yang udah di level ini ada gitu. Duitnya numpuk ini dia mengatakan, hei uang, kamu miliknya Allah, kamu ciptaannya Allah, aku udah kenal penciptamu, aku udah kenal pemilikmu. Pemilikmu ini seneng kalau kamu saya bagi-bagikan. Dia nikmatin uang tadi untuk apa? Bagi-bagi, tuh orang lihat, kiwang gendeng apa ya? Ini orang gila bener. Yang lain numpuk-numpuk dia bagi. Dia jawab, aku lagi menikmati penciptanya uang. Aku lagi berhubungan dengan penciptanya uang. Aku lagi dekat dengan penciptanya uang. Ibu-ibu jangan praktek, please. Pulang dari sini kemudian buka kas, ya, terus didum-dum, no. Saya lagi merasakan penciptanya uang. Besoknya suaminya nikah lagi. Iki nok bojo model ngene remuk aku. Bukan begitu ya, paham ya? Bukan begitu. Ini ada levelnya, ada makomnya sendiri, ada tingkatannya. Tapi itu salah satu contoh orang yang sudah sampai yang pol. Nah kalau yang pemula, uang, iya. Kamu ciptaannya Allah. Allah senang kalau kamu saya bagi. Ya tapi nggak usah banyak-banyak.
Latihan dulu, kata dia gitu, latihan dulu. Seneng nih, Allah ngasih saya ini ampunan karena saya mau bagi kamu, saya dapat ampunan ya Allah. Nah, ini level itu insya Allah ya. Kan kita bukan bukhola, bukan toh. Bukan masuk orang bakhil, enggak toh. 1 bulan ini enggak pernah sedekah. Ya kebangetan. 30 hari enggak pernah sedekah. Jawabannya sudah. Siapa? Ngasih makan istri, ngasih makan anak. Betul kan? Di jalan ketemu orang kok kelihatan susah, uangnya 100.000, dudut 1.000 rupiah gitu kan ya. Seburonipun Mbah niki wonten niki setunggal ewu Mbah, mugi-mugi barokah. Insyaallah. Ya itu sudah bagus ya, karena sudah berhubungan dengan penciptanya uang. Nah ini yang repot, dikasih uang sama penciptanya tambah enggak paham-paham. Dikirimi rawon, bendino dikai rawon, badok toh. Gak pernah mau nanya, ini yang ngirim siapa? Mestinya yang ngirim kan lebih kaya daripada rawonnya, betul kan ya? Aku tak kenalan mbak saya ngirim, kok setiap hari ngirim. Saya pengen punya yang ngirim, bukan kirimannya. Masya Allah, ini kalau udah di level itu, wis urip ki wenak pol. Ya makanya latihan. Ya latihan. Itu hikmah yang ke-14. Sehingga kalau orang udah bisa begitu, ilmu kenal Allahnya akan muncul sendiri. Ya, akan kenal Allah dengan melihat A, kenal Allah. Melihat B, kenal Allah. Sehingga berinteraksi dengan apapun, itu hidupnya yang dilihat Allah Tuhannya. Contoh, di tengah jalan kok ketemu ada orang barusan maksiat. A ya, barusan maksiat A. Lihat orang ini maksiat. Kan lihat itu maksiat. Tapi nanti dia akan dibawa oleh Allah Ta'ala bukan untuk melihat orangnya. Dilihat kemaksiatannya nih. Ini maksiat. Kasihan kok nempel sama dia. Nempel sama dia. Dia ini aslinya bersih, gak punya dosa. Dia ketempel, alhamdulillah kok saya gak ketempel. Ya Allah, tolong lindungi saya, kontak Allahnya. Tolong lindungi saya, jangan sampai kena maksiat ini ya Allah. Dan tolong sembuhkan dia dari maksiat itu, singkirkan maksiat itu dari dia ya Allah. Mandang orangnya beda. Ajib atau gak ajib? Ajib, makanya ya latihan. Minimal Jumat sekali hadir di sini ya, minimal. Nah ini datangnya cuma sebulan sekali. Ya kalau latihan sebulan sekali itu banyak berhasil atau banyak gagal? Oh iya banyak gagal. Kalau mau latihan tuh tiap hari. Makanya tiap hari tonton channel YouTube saya, IG saya, Facebook saya. Karena saya punya program baru namanya Tanya Habib. Ya program baru namanya Tanya Habib. Dan kita akan praktekkan ini setiap Jumat di Masjid Ar-Raudhah. Ada program namanya Tanya Habib, yaitu saya membuka forum tanya jawab langsung dengan sahabat di seluruh jagat raya dengan cara mengirimkan pesan ke nomor WhatsApp yang udah saya tetapkan, seperti yang tampak di layar monitor, ikuti petunjuknya, maka saya akan lihat pertanyaan-pertanyaannya, kemudian saya akan telepon langsung kepada penanyanya. Ya akan telepon langsung kepada penanyanya. Bukan kalian yang mendatangi saya, seperti janji saya umur 50, 51, saya akan gak kemana-mana kecuali ke tempat sahabat-sahabat saya, tapi saya akan datang ke setiap rumah umat Islam di seluruh dunia. Caranya, ini salah satu caranya. Karena itu silakan di layar monitor udah tampak cara kirim pertanyaannya ya. Mau nanya apapun boleh. Kalau bisa saya jawab, kalau belum kan ada datanya, kita akan bahas, kita akan jawab pada kesempatan berikutnya. Ini khusus yang di luar majelis ya, karena kita akan telepon ya. Khusus yang di luar majelis. Yang di majelis nikmatin saja siaran langsung ini. Ini yang paling langsung gitu. Ya ini yang paling langsung. Kalau yang lain kan langsung lewat dunia maya. Kalau kita betul-betul di dunia nyata. Wajah saya itu yang ini nyata. Kalau yang di sana cuman 2 dimensi. Beda rasanya. Ganteng saya itu enggak begitu kelihatan. Betul ya? Gigi saya yang mulai cuil ini enggak begitu kelihatan ini. Kalau di sini kelihatan, wah Habib kok giginya cuil gitu ya.
pecah giginya itu lebih kelihatan. Energiknya juga lebih terasa. Kalau dari TV monitor kurang terasa. Makanya yang dari dunia maya saya harapkan sesekali hadir bersama kami di dunia nyata Majelis Ar-Raudhah. Silahkan kirim pertanyaannya, insya Allah saya akan jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Jam 21.36, sekarang 21.59 ya, tadi sudah ada yang kirim pertanyaan. Nah, ini pertanyaannya berat. Oke, nggak apa-apa, nanya berat-berat boleh. Insya Allah dibuat ringan sama Allah Ta'ala. Belum diangkat. Ya. Bisa jadi silent handphonenya, bisa jadi nggak kenal nomornya, bisa jadi digunakan untuk nonton live streaming ini, bisa jadi macam-macam. Ya. Sampai dering berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Coba bicara lebih keras lagi. Masya Allah, kalau serasa mimpi bisa ditelepon sama Habib Novel. Alhamdulillah, terasa mimpi ditelepon Habib Novel. Masya Allah, terasa Iya, mimpi betul. juga bisa bicara dengan akhina Hilman Al-Faruq. Kita Iya, ini lagi mimpi atau lagi nyata? Niamun. Niamun yakni tidur. Naam. Hilman Al-Faruq, antum tinggal di Garut, Sunda, Iya, Jawa Habib. Barat, betul? Betul sekali. Usia berapa? Usia 34, Bib. 34. Pertanyaannya cukup menarik. Mau nanya tentang qadha dan qadar, tertulis di sini. Apa yang mau ditanyakan tolong Iya, sampaikan Bib. langsung biar kami bisa lebih memahami. Silahkan, singkat. Ya, sebelumnya mohon maaf. Jadi kan alamat orang beriman itu ada 3 ya, Bib. Nasbiru alal bala wa nashkuru alal roha wa nardobil kodo. Gitu. Nah, yang Sebentar. saya titik beratkan. Yang hadir paham tidak nih kalimatnya? Tidak paham. Jangan nanya sama saya malam ini jelaskan semuanya. Satu-satu aja ya insya Allah. Silakan Akhina Hilman. Yang terakhir tadi nomor 3, Nardho bil qadha. Dan ya, jadi qada dan qadar itu kan murni ya hak prerogatif jaiznya Allah untuk menentukan segala sesuatunya. Nah, timbul pertanyaan singkat ketika semisal, tapi mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, ketika semisal ada yang ditakdirkan tidak baik gitu, istilahnya demo kenapa saya yang ditakdirkan tidak baik. Siap. Terus pertanyaannya? Ya, ketika terjadi demonstrasi gitulah istilahnya, kenapa saya yang ditakdirkan jelek bukan dia misalnya gitu, gimana Bib? Siap. Baiklah, jangan ditutup teleponnya. Sebelum saya jawab, saya mau nanya Akhina Hilman, dengan program Tanya Habib ini komentarnya apa? Benar, betul-betul luar biasa Bib. Alhamdulillah. Manfaatkah? Jelas-jelas manfaat banget. Saya sulit berkata-kata, intinya saya benar bersyukur gitu bisa ada program bertanya dengan Habib langsung ini. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Doakan kita bisa istiqomah dan selalu meningkatkan lebih baik lagi insyaallah. Terkait dengan qadha dan qadar, silakan Akhina Hilman, teleponnya boleh ditutup, saya akan jawab biar lebih jelas jawabannya ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi ada iman pada qadha dan qadar ya. Iman pada qadha dan qadar. Qadha ketentuan, qadar itu takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang menentukan segala-galanya. Kita harus iman itu.
Ya harus iman. Karena kalau tidak, hang. Nah kalau bukan Allah yang menentukan, berarti ada yang lain yang menentukan. Bisa dipahami? Tuhannya satu atau banyak? Satu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Maka satu-satunya yang membuat ketentuan itu ya hanya Allah, nggak ada yang lain. Itu harus kita imani. Nah pertanyaannya muncul. Nah kalau ada takdir yang buruk terjadi pada seseorang, terus orangnya marah, saya kok ditakdirkan buruk. Bagaimana dengan orang yang semacam itu? Maka jawabannya sederhana. Syariat itu jelas. Jadi syariat itu kan aturan ya, aturan. Orang yang tidak menerima ketentuan Allah, maka dia dimurkai oleh Allah. Ya, orang tidak menerima ketentuan Allah, dia dimurkai oleh Allah. Semisal ada orang ditakdirkan mohon maaf, seperti saya, punya sakit mata yang menurut dokter mata saat saya periksa waktu itu, kalau Bapak sampai usia sekitar 69-70 tahun, maka Bapak akan tunanetra. Dan sampai hari ini belum ada obatnya dan saya cek itu betul. Kemudian dokter tadi mengatakan, tapi Bapak tenang aja, itu belum tentu juga nyampe 69-70. Saya bilang betul juga ya, betul juga. Jadi nyantai aja. Ada orang kena sakit mata seperti saya, sementara orang lain gak kena sakit mata seperti saya. Kok kemudian gak terima? Kenapa mata saya dijadikan begini? Kenapa enggak jadi seperti yang lain saja? Enggak seperti yang lain saja. Maka orang ini sudah berdosa dalam syariat. Berdosanya apa? Tidak menerima ketentuan Allah. Berdosanya di situ. Tidak menerima ketentuan Allah. Jadi sederhana syariat. Kalau ada yang enggak terima ketentuan Allah, maka dia berdosa. Nah, makanya kita harus mengajarkan pada masyarakat bagaimana caranya menerima ketentuan Allah. Karena judulnya takdir itu tidak pernah bisa membuat kita menyingkap qadha. Takdir itu yang terjadi, qadha itu yang tertulis. Yang terjadi ini tidak bisa membuat kita memastikan yang tertulis apa. Contoh, saya kasih contoh sederhana. Saya mau kasih Ustadz Iis uang misalnya ya. Mau kasih Ustadz Iis uang 100 juta misal. Kurang banyak, 1M. Kurang akeh kok bakhil men tuh ya. Wes 1T. Misal, saya mau kasih uang 1T. Saya udah tulis itu. Ustadz Iis akan saya kasih uang 1T jika dia menerima takdir saya. Itu ya, jadi akan terima 1T jika dia terima takdir saya. Ustadz Iis kemudian saya suruh orang tolong ya, uji dia. Tempeleng Ustadz Iis. Bilang saya yang suruh. Oh jembok tiru loh ya. Ini cuma contoh. Plak. Disuruh Habib Novel. Ustadz Iis tersenyum. Habib yang suruh, iya. Satunya lagi. Masya Allah. Cairnya 2T. Ya cairnya 2T. Tapi yang satu, Fulan. Jika dia akan saya kasih, ini saya ya, saya akan kasih dia 1 triliun. Jika dia lulus ujian, saya uji sama, tempeleng, plak. Siapa yang suruh? Habib Novel, kurang ajar itu emang. Gak becus orang itu. Berani-beraninya nempeleng saya. Siapa dia? Marah-marah. Maka 1T hangus. Terus yang nempeleng tadi ngomong, mohon maaf ya mas, tadi itu ujian sebenarnya kalau lulus hadiahnya 1T. Ya udah deh, diralat-ralat. Oh nggak bisa. Artinya apa? Yang terjadi ini tidak bisa digunakan untuk melihat apa yang saya rencanakan. Paham ya? Orang cuma melihat yang terjadi ini buruk, padahal di balik buruk itu ada rencana yang luar biasa. Clear? Maka cara kita menghadapi ketentuan Allah yang tampaknya itu enggak baik, cuma satu. Takdir Allah yang tampak enggak baik, kita husnudzon, Allah punya rencana yang baik untuk kita. Selesai. Jangan mau dibawa setan kemana-mana. Ya Allah punya rencana yang baik untuk saya. Ini hanya ujian dari Allah. Saya sabar atau tidak, saya terima atau
Tidak, kalau saya sabar terima, maka Allah akan menunjukkan welas kasihnya, menunjukkan kemuliaannya, menunjukkan A sampai Z. Itulah yang namanya ilmu husnudzon billah, prasangka baik pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tadi ada orang demonstrasi enggak terima, ya udah berarti dia enggak lulus ujian. Maka dia berdosa. Tugas kita menyadarkan. Tugas kita adalah memberikan informasi agar dia jadi paham, agar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah sesimpel itu. Cukup jelas semuanya? Alhamdulillah. Ternyata kita bisa mendapatkan ilmu dari akhina Hilman Al-Faruq di Garut. Jazakumullah khairan. Karanganyar. Ya, ini pertanyaan menarik. Kita telepon dari Karanganyar. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana, cukup menyenangkan tuh? Semakin banyak teman ya. Tadi dapat ilmu loh. Tugasnya manusia itu yang pertama naskur, bersyukur kalau dapat nikmat, bersabar kalau dapat musibah, ya kan? Ridho kalau dia dapat yang memang ujian-ujian yang berat, dia ridho atas takdirnya Allah. Belum diangkat. Atau mungkin enggak mau ngangkat. Iya, karena mungkin kalau saya telepon grogi kali ya. Bisa jadi kan gitu ya. Atau nomornya belum dikenal. Baiklah, saya jawab saja. Pertanyaannya adalah, apakah dosa seorang anak itu juga akan dilimpahkan ke orang tuanya walaupun dia udah berkeluarga? Ini ada yang bertanya dari Karanganyar atas nama Fulan. Dengan nomor telepon belakangnya 84, depannya ya nggak usah tahu. Ya, artinya privasi dari penanya itu terjaga. Apakah dosa seorang anak ya, apakah dosa seorang anak itu juga akan dilimpahkan ke orang tuanya walaupun dia udah berkeluarga. Jadi ada anak nikah, terus anak itu maksiat. Ya, anak itu maksiat. Orang tuanya dapat kecipratan dosa enggak? Pertanyaannya kalau bahasa gaulnya begitu ya. Jawabannya adalah 1, dosa itu tidak diwariskan. Ya, dosa itu tidak diwariskan. Seseorang itu hanya menanggung dosanya sendiri, bukan nanggung dosanya orang lain. Tapi kalau amal itu bisa dihadiahkan, dikloning, diberikan. Kita berdoa, ya Allah tolong fulan juga berikan pahala. Atau otomatis ketika kita berbuat taat, orang tua kita dapat pahala. Tapi kalau maksiat enggak begitu. Kalau anak maksiat otomatis orang tuanya ikut dosa. Tidak. Ada catatan tertentu. Jika orang tuanya sudah mengajarkan ilmu-ilmu halal dan haram, mengajarkan ilmu tentang rukun Islam, mengajarkan ilmu tentang sifat wajibnya Allah, mengajarkan ilmu yang wajib-wajib buat anaknya tadi ya, sebelum usia balik sudah diajarkan, kamu enggak boleh begini, kamu enggak boleh begini, ini haram, ini dosa, ini haram, ini dosa, ini haram, ini dosa. Dosa-dosa itu udah diajarkan sama orang tuanya ke anaknya. Maka ketika anak itu balik, mau menikah atau belum menikah, anak usia balik, kan sudah kena catatan itu. Kalau berbuat taat pahala, berbuat dosa, maksiat jadi dosa. Maka ketika orang tua udah mengajarkan tentang halal, haram dan lain sebagainya, maka ketika anak berbuat dosa, orang tuanya tidak dapat dosa. Tapi kalau orang tua mengabaikan pendidikan agama anaknya, mengabaikan pendidikan halal dan haram, mengabaikan pendidikan sholat, mengabaikan pendidikan zakat, mengabaikan pendidikan puasa, mengabaikan pendidikan haji, umrah. Orang tua yang semacam itu, anaknya masuk usia balik, kemudian kok anaknya meninggalkan sholat. Maka orang tuanya panen dosa meninggalkan sholat, meskipun orang tuanya sholat 5 waktu berjamaah di masjid shaf yang paling awal. Dosanya anak ini dapat. Dapatnya apa? Dosa tidak mendidik. Yang wajib.
Ya dosa tidak mendidik yang wajib. Bagaimana cara memperbaikinya? Ya panggil anaknya. Saya nggak bisa ngajarin, panggilkan guru. Saya nggak bisa biayain, ajak ke tempatnya guru yang bisa ngajarin sholat, majelis-majelis ya. Ini saya mau anak saya belajar sholat. Makanya jadi orang tua jangan cuma mikir gelar, bagaimana anak saya ahli ini, anak saya ahli ini, anak saya ahli ini. Jangan cuma itu, bahkan itu nggak usah dipikir. Yang dipikir bagaimana caranya anak saya jadi ahli Al-Quran, pinter baca Al-Quran, anak saya tahu halal dan haram, anak saya tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Itu tugas orang tua. Perkara anak nanti mengamalkan atau tidak bukan tanggung jawab kita, bukan. Tapi kewajiban kita semacam itu. Ini kalau udah dijalankan, maka anak yang berbuat maksiat, orang tua nggak akan nanggung. Tapi kalau nggak dijalankan, anak berbuat maksiat, orang tua akan dapat dosanya karena tidak didik anak. Bahkan diriwayatkan, nanti ada orang tua yang dengan gagah perkasa jalan ke surga, pede. Karena dia ahli sholat, dia ahli puasa, dia ahli zakat, dia ahli haji, dia ahli umroh, dia ahli zikir, berangkat ke surga dengan gagah. Begitu arahnya udah ke surga, ada yang teriak kepada malaikat, malaikat tolong orang tua itu seret ke neraka. Dia yang gak pernah ngajarin saya sholat, dia gak pernah ngajarin saya jangan berzina, dia yang gak pernah ngajarin saya itu zakat, haji, umroh, gak pernah. Saya cuma diajarkan cari duit, cari dunia, sehingga saya gak sholat karena gak pernah diajarin sama dia. Jangan biarkan dia masuk surga, seret dia ke neraka. Maka orang tua itu oleh Allah Ta'ala diizinkan malaikat menyeretnya ke dalam neraka. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Makanya konsep saya sama anak-anak saya, tanya sama anak saya, sederhana. Yang lain enggak penting, yang penting kamu bisa sholat. Yang penting kamu bisa baca Al-Quran. Yang penting kamu tahu saya enggak mau nanti masuk kubur terus dapat kiriman dosa dari anak. Naudzubillah min dzalik. Insyaallah anak-anak kita semua ngirimnya pahala ya. Yang ngirimnya pahala bukan ngirim dosa, karena kita didik anak kita untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jazakumullah khairan kepada akhina di Karanganyar tadi yang sudah memberikan pertanyaan yang sangat bagus. Satu pertanyaan lagi. Dari Lumajang, coba kita telepon. Bismillahirrahmanirrahim. Lumajang jauh juga ya. Lagi kemungkinan HP-nya lagi memanggil. Ya berarti belum terhubung. Baiklah, kita pindah ke kota yang lain. Silakan yang mau bertanya ya, ketik tanya, kirim ke WA 0851 9009 4818. Ya. Lumajang kita coba sekali lagi. Yang lain silakan kalau ada yang mau nanya. Jadi bertanya itu gerbang menuju ilmu pengetahuan. Iya, gerbang menuju ilmu pengetahuan. Ya, alhamdulillah belum terhubung. Insya Allah udah cukup juga dia 10.17. Wah, ini berdering ini. Nama WA-nya Hasbunallah. Ya, nama WA-nya Hasbunallah ya. Cukup Allah sebagai penolongku. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya mungkin sudah istirahat karena nanyanya tadi ini. Tadi siang nanyanya. Alhamdulillah. Baiklah. Insyaallah setiap hari waktunya saya belum istiqomahkan di waktu tertentu, tapi setidaknya pagi, sore, malam. Ya pagi, sore, malam saya akan selenggarakan
Tanya Habib ini ya, tanya Habib. Jadi dari rumah antum, dari kantor, dari manapun bisa nanya dengan cara ketik di browser tanyahabib.com, ketik, nanti ikuti petunjuknya. Itu akan sampai ke nomor pribadi saya. Ya akan disampaikan ke nomor pribadi saya dan saya akan telepon langsung. Ya telepon langsung, biar tambah akrab dan tahu betul pertanyaannya seperti apa. Karena kalau dari tulisan kadang tulisan itu cuma pengantar, tapi kalau mau tahu betul ya nanya langsung sama orangnya, biar tidak salah persepsi. Untuk penutup ini saya ingin sampaikan ilmu yang saya dapat karena membuat program ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah kemudian berkehendak untuk menunjukkan kehebatan Nabi Adam alaihissalam kepada para malaikat yang saat itu para malaikat bertanya-tanya, hebatnya apa sih gitu. Ya hebatnya apa? Karena yang di bumi itu kalau ada makhluk buat kerusakan. Ini Allah buat manusia nih, hebatnya apa? Maka Allah berkehendak untuk mempertontonkan manusia ini kepada para malaikat. Maka saat itulah Allah Ta'ala letakkan beberapa benda. Jumlahnya enggak dijelaskan ya, ada beberapa benda yang Allah persiapkan. Kemudian para malaikat yang super, malaikat yang jenderal yang luar biasa itu dipanggil. Malaikat-malaikat langit yang high classnya malaikat ya dipanggil. Coba benda-benda itu apa sebutkan. Malaikat yang udah luar biasa itu semua nyerah. Yang semua menyerah. Kemudian Allah panggil Nabi Adam alaihissalam. Wahai Adam, jawab itu apa? Sebelum menjawab, ya Nabi Adam dikasih ilmu sama Allah wa'allama. Dan Allah ajarkan kepada Adam semua nama. Ya semua nama. Maka Nabi Adam menjawab dengan santai. Lawang pertanyaannya cuma beberapa, jawabannya unlimited kok. Punya database semua nama, yang ditanyakan hanya beberapa nama. Ya otomatis lancar, malaikat ngucap, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengakui keunggulan Nabi Adam yang sudah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang saya dapatkan di sini? Jadi Allah itu nguji malaikat pertanyaan. Maka bertanya itu cara ya untuk menyampaikan ilmu. Jadi kadang orang-orang alim tuh kalau mau ngasih ilmu ke orang, caranya orang suruh nanya. Sehingga orang alimnya bisa mengeluarkan ilmunya. Ya orang alimnya bisa mengeluarkan ilmunya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah nyuruh malaikat untuk menjawab. Nabi Adam saat itu belum dikasih jawaban. Belum dikasih jawaban. Adam kamu maju, jawab malaikat. Kan begitu, tapi belum dikasih jawaban. Malaikat suruh jawab. Malaikat gak bisa, Nabi Adam gak pernah ngomong, maaf ya Allah saya gak bisa, ya Allah saya gak tahu, itu malaikat ya Allah. Mereka high level, saya kan baru di sini, gak ada. Sami'na wa ta'na, maju karena bergantungnya pada Allah, bukan pada database yang dimiliki. Bukan pada sesuatu yang dimiliki. Database saya yang saya miliki, saya nggak tahu nih macam-macam. Taunya cuman yang di surga ini. Yang saya lihat tiap hari, yang lain saya belum tahu, nggak ngerti. Nanti pertanyaannya apa? Nggak begitu. Nabi Adam menyadari database-nya terbatas. Tapi Allah yang suruh, sami'na wa ta'na. Yakin nanti Allah yang akan bereskan. Maka ketika Nabi Adam itu mentaati Allah Subhanahu wa taala, malaikat mentaati Allah Subhanahu wa taala, malaikat karena taat akhirnya dikasih ilmu lewat Nabi Adam alaihissalam. Malaikatnya dikasih ilmu lewat Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adamnya dikasih ilmu yang unlimited. Pertanyaannya sebetulnya hanya membutuhkan jawaban kalau misalnya pertanyaannya gelas, cangkir, piring, sendok, garpu. Itu apa? Seharusnya kan dikasih jawaban itu gelas, cangkir, piring, sendok, garpu. Betul? Tapi Allah enggak ngasih Nabi Adam gelas, cangkir, piring, sendok, garpu. Sama Allah database semuanya sampai hari kapanpun nama benda di jagat raya diinstal ke dalam diri Nabi Adam. Sehingga tidak ada satu benda pun yang Nabi Adam enggak ngerti. Biar apa? Biar pede. Ya biar gagah. Cuman 5. Sak jagat raya kan saya sebutkan. Sudah diinstal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang itu kalau dia kenal Allah, sifatnya Allah itu kalau ngasih ya,
yang ditanya 5, Allah ngasihnya unlimited. Jadi kalau kamu lagi butuh pengen mobil, Allah nanti ngasihnya rumah, ya ngasihnya harusnya yakinnya gitu. Nah, salahmu dewe, butuhnya mobil lihatnya kas. Enggak lihat Allah, ya wes gak sido. Jangankan mobil, motor pun dijual. Habis semuanya. Tapi kalau yakinnya sama Allah Subhanahu wa taala, yang dilihat Allah Tuhannya, jalankan aturannya Allah, maka Allahnya akan kasih unlimited. Ini yang ada dalam Al-Quran begitu. Tugas kita ngapain? Iman, percaya, kan begitu ya? Diyakinin, kemudian dipraktekkan. Dan jangan ngegas langsung. Hakadha jazakumullah. Amin. Ya, kita aja besok pagi aja. Saya jawab besok ya, karena ini sudah larut di Majelis Ar-Raudhah. Terima kasih atas keikutsertaan. Amin. Sebelum ditutup, ada satu namanya Seto Setiawan Wisnu Utomo. Tahu kan Mas Seto ya? Mas Seto ini istrinya beberapa hari yang lalu melahirkan. Ya, melahirkan anak laki-laki. Sehingga di rumah Mas Seto itu wanita yang paling cantik hanya istrinya. Karena anaknya 3 semua laki-laki. Dan Mas Seto tidak bisa berbangga sebagai pria tertampan. Ya, karena sudah ada 3 pesaing ya, ada 3 pesaing. Malam hari ini Mas Seto saya kasih julukan dengan nama anaknya yang kedua. Anak kedua namanya Ali. Maka Mas Seto saya juluki Abu Ali. Ya Abu Ali. Ya. Anaknya namanya Ali yang kedua. Nah, yang ketiga dikasih nama siapa? Yang ketiga ini hak prerogatif istri. Mbak Endah Si Rezeki, karena namanya Endah Si Rezeki, pengen namanya ada rezeki-rezekinya. Nah, akhirnya anaknya dikasih nama Muhammad Zain Rizki. Ya Muhammad Zain Rizki. Nah, mudah-mudahan Ananda Muhammad Zain Rizki ini bisa menjadi beserta kakak-kakaknya Ali, ya, Unais, bisa menjadi anak-anak yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu pula anak-anak kita semua. Jadi anak-anak yang bisa dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW, anak-anak yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirah, anak-anak yang selamat dari keburukan dunia dan keburukan akhirah, anak-anak yang dijauhkan dari segala bencana dunia dan bencana akhirah, anak-anak yang rezekinya berlimpah zahiran wa batinan, dengan mudah, dengan selamat tanpa masalah dunia akhirah, dan semoga Mas Seto beserta istri diberi rezeki yang tak henti sampai jannah nanti tanpa masalah hidup maupun setelah mati. Ala hadiniyah wa ala kulliyatin shalihatin jami'an afiyah wa ala man habuna ali wa ila hadratin Nabi SAW al-Fatihah. Kemudian yang kedua, ada teman saya Mas Muhtamam yang 40 hari lalu putranya meninggal dunia, salah satu santri Ponpes Darul Ghawat Dakwah yang izin libur untuk dirawat karena sakit, memang sudah punya sakit, riwayat sakit, putranya meninggal dunia 40 hari yang lalu. Hari ini kebetulan hari yang ke-40-nya. Mudah-mudahan Ananda Fahri Ali di alam barzah sana oleh Allah Subhanahu wa taala diletakkan ruhnya bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solihin, dan juga orang tua, kerabat, sahabat kita yang telah tiada, yang sudah mendahului kita ke alam barzah sana. Semoga semuanya ruhnya diletakkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solihin, dan semoga kita semua diberi usia panjang dalam segala kebaikan dunia dan akhirah, dalam kesehatan, dalam keberkahan, dalam kebahagiaan, dalam kekayaan zahiran batinan. Dan setelah semua itu nanti kita diakhiri usia dengan husnil khatimah. Ala hadiniyah wa ala kunatin salihah jamin afiyah wa ala manhibun ali wa ila hadratin Nabi SAW al-Fatihah.
Salli wa sallim ala الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. Insyaallah pekan depan santri weekend, jadi pendaftaran dibuka insyaallah. Silakan dinikmati hidangannya, mudah-mudahan barokah, jadi makanan yang bawa kesehatan zahiran wa batinan amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.